Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rismawati untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang kemarin sudah saya bahas, dan sekarang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Di struktur jaringan terdiri dari yang pertama jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Jaringan epitelium ini jaringan yang melapisi permukaan dan membatasi rongga bagian tubuh. Yang kedua jaringan ikat. Jaringan ikat ini jaringan yang mengikat bagian-bagian organ. Yang ketiga jaringan otot, jaringan yang menggerakkan bagian tubuh. Yang keempat jaringan saraf, jaringan menganggapi saraf dan meneruskan saraf ke tubuh lainnya. Dari jaringan pertama, jaringan epitelium, yaitu ciri-cirinya selnya bersifat rapat. Yang kedua, memiliki pembuluh darah. Yang ketiga, tidak memiliki regenerasi yang cukup tinggi. Dan dari jaringan epitelium ini dibagi menjadi dua, jaringan epitelium berlapis dan jaringan epitelium selapis. Jaringan epitelium selapis, yang pertama, epitelium pipis selapis berfungsi untuk difusi O2 maupun CO2 untuk filtrasi memerlukan darah urin. Yang kedua, epitelium kubus selapis berfungsi untuk sekresi atau absorpsi. Yang keempat, epitelium batang berlapis semu. Yang kedua, jaringan epitelium berlapis berfungsi sebagai pelindung. Ada 4, yaitu jaringan epitelium pipi berlapis terdapat pada esofagus dan vagina. Yang kedua, jaringan epitelium kubus dan batang berlapis terdapat pada kelenjar ludah, pangkal esofagus. Yang ketiga, jaringan transisional terdapat pada organ urinase. Yang keempat, jaringan kelenjar ini terdapat pada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Yang kedua, jaringan ikat ini sebagai penyokong atau penyambung. Berdasarkan bentuk dan reaksinya kimia pada serat dibedakan menjadi 3, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Yang pertama, memberi bentuk organ bagian dalam. Yang kedua, menyokong, melindungi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan pada tubuh. Yang kedua, jaringan ikat padat. Ini terdiri dari 2, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang ketiga, tulang kartilago atau tulang rawan ini biasanya terdapat pada hidung, telinga, laring, trakea, dan ujung tulang rusuk. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu yang pertama tulang rawan hiali. Ini biasanya terdapat pada saluran pernapasan dan ujung tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastis, biasanya terdapat pada tulang bagian luar telinga. Yang ketiga yaitu tulang rawan fibrosa. Yang berikutnya, tulang atau osteon berfungsi sebagai pelindung, terus alat gerak dan penyokong organ bagian dalam. Yang ketiga, jaringan otot ini berfungsi untuk alat gerak aktif. Ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi untuk mengkomunikasikan saraf dari saraf satu ke saraf yang lainnya ke seluruh tubuh. Biasanya terdiri dari 3 jaringan, dendrit, akson, dan badan sel. Dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsang dari saraf lain menuju ke badan sel. Dan yang kedua, badan sel berfungsi untuk menerima rangsang dari dendrit menuju ke inti sel atau ke seluruh tubuh. Dan akson itu berfungsi untuk menerima rangsang dari badan sel diteruskan ke seluruh tubuh. Yang berikutnya, jenis sel saraf. Ada 3, sel saraf neuron, sel saraf motorik, dan sel saraf sensorik. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipelajari.